Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Disbudpar, lestari budaya, pesona wisata. Saudara, kesenian sandur merupakan kesenian teater tradisional yang populer di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Berbentuk drama tari yang mengangkat cerita lokal. Desa Ledok Kulon, Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu desa pelestari kesenian sandur. Salah satu grup sandur di Bojonegoro yang masih memelihara bentuk keasliannya hingga sekarang adalah grup sandur Sekarsari, Desa Ledok Kulon, Kabupaten Bojonegoro. Sandur Bojonegoro sendiri telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2018. Ini sudah cukup lama. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui UPT Taman Budaya yang tempatnya di tengah kota Surabaya, Jalan Genteng Kali 85 itu, dengan programnya yaitu pendokumentasian seni WBTB berusaha mengangkat kesenian ini agar lebih dikenal, terutama dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Semoga upaya pendokumentasian kesenian sandur Sekarsari khususnya di Kabupaten Bojonegoro ini bisa memberikan sedikit sumbangan dalam upaya pelestarian kesenian sandur yang adiluhung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro dialiri Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan menjadi batas alam dengan Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan Pegunungan Kapur Selatan dan sebelah utara Pegunungan Kapur Utara yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Selain menjadi daerah pertanian, sepanjang aliran Bengawan Solo juga menjadi sentra penghasil batu bata merah yang memberikan manfaat ekonomi cukup besar bagi warga Bojonegoro. Bojonegoro dikenal memiliki wisata geopark yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu Api Abadi Kayangan Api. Api Abadi Kayangan Api adalah sumber api abadi yang tak kunjung padam yang terletak pada kawasan hutan lindung di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem. Kompleks Kayangan Api merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut api, sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja. Wisata malam Maliogoro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro. Beragam jenis kesenian rakyat tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya kesenian sandur. Sandur merupakan seni pertunjukan berbentuk teater rakyat yang berkembang di Bojonegoro dan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Dalam rangka pelestarian kesenian tradisional terutama sandur, di tahun 2018 kita sudah berupaya memperjuangkan untuk mengusulkan menjadi WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda Nasional, sehingga
tahun 2018 Sandur diakui sebagai warisan budaya benda nasional. Itu salah satu upaya kita untuk pelestarian. Kemudian dalam waktu perkembangannya setelah ada pengakuan WPTB, kita berupaya melestarikan dalam bentuk legitimasi di berbagai kebijakan, terutama dalam hal peraturan perundang-undangan. Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pembahasan kebudayaan, Bojonegoro mulai tahun 2020 mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang pelestarian kesenian tradisional. Ini dari sisi pelestarian. Untuk menjaga pelestarian ya, adat, tradisi, dan budaya serta seni tradisi. Ini kebetulan adalah seni tradisi. Langkah-langkah yang harus kita ambil, satu harus ndedep. Ada 5D. Satu ndedep. Ndedep itu mengintip, mengamati. Kesenian apa yang ada, tradisi apa yang ada, ini kita harus jeli. Karena di daerah ini sebenarnya Bojonegoro ini banyak sekali kebudayaan yang ada. Setelah ndedep, kita harus duduk. Harus menduduk itu maksudnya menggali. Setelah duduk harus dideder. Dideder adalah menanamkan pada generasi. Mengenalkan, menanamkan. Ndedep, nduduk, ndudah, ndeder. Kemudian yang terakhir nanti yang kelima adalah ndekemi. Harus hangrungkepi harus ada. Jadi diawali dari ndedep, nduduk, ndudah, ndeder dan ndekem. Tanpa kita dekemi, tanpa kita leluri, tanpa kita ngerengkuh, merasa memiliki, kesenian tentu akan hilang. Jadi yang penting adalah penanaman pada generasi muda, melestarikan dan mengembangkan dengan cara penyadaran pada generasi. Kemudian pemberdayaan, barulah pengembangan dan pelestarian. Sebelum dimulainya pertunjukan Sandur, ada beberapa ritual khusus yang dilakoni oleh para pelaku Sandur, seperti membersihkan arena yang akan digunakan pergelaran seni Sandur. Kemudian dilakukanlah ritual buka bumi dengan ngepung ngambang atau bancaan. Setelah rangkaian tasyakuran, kemudian dilanjutkan dengan memasang belabar janur kuning dan mendirikan bandulan, yaitu 2 bilah bambu yang ditanam, kemudian diberi tali dadung dan dihubungkan antara bambu satu dengan lainnya. Jengkar dan siraman properti diambil dari makam leluhur dan dibawa menuju belabar janur kuning atau arena tempat permainan Sandur yang sudah selesai disiapkan para warga. Di arena tersebut, Kang Germo menempatkan ubah rampe di pojok lor etan atau sudut di mana Kang Germo dan Cawi berada. Setelah menata properti pada tempatnya, Kang Germo melakukan siraman kepada para anak wayang, yaitu petak, balong, cawi, dan tangsil yang duduk berjajar di dalam arena belabar janur kuning. Pingitan, anak wayang yang sudah disirami oleh Kang Germo, dibawa oleh dukun rias menuju sebuah rumah untuk dipingit sambil menunggu persiapan rias. Prosesi sebelum mengawali Sandur itu memang secara tradisi itu selalu dilaksanakan biasanya 2 hari sebelum pementasan ya. Di situ para pelaku juga ikut di dalamnya, maksudnya ikut ngelei istilah ya, ngelei di situ sampai 1 hari 1 malam. Terus itu namanya disetrekno ya. Disetrekno itu dengan maksud agar hubungan dengan para leluhur ya, hubungan dengan para leluhur itu masih ada benang merah ya. Karena bagaimanapun juga kesenian Sandur itu merupakan kesenian Jawa yang diwarisi dari para leluhur. Jadi supaya ada benang merah antara generasi ke generasi. Dan itu juga untuk mendoakan agar para leluhur ini mendapat istilah tawasul ya. Itu ada izin dan
mendapat ijabah. Pertunjukan sandur dibawakan oleh sekelompok orang yang memiliki tugas masing-masing, yakni anak wayang, germo, pancak ore, dan jaranan. Pertunjukan sandur di Bojonegoro diwakili oleh 4 tokoh bernama Cawi, Pedak, Balong, dan Tangsil. Kula mulai nderek sandur tahun 1960. Lajeng kula dados balonge, sederek kula niki Petak. Sederek niki malih Tangsil, menika Cawi. Ngaten Cawi niku namung mangke enten nangga sindir niki joget. Terus maine nggih teng pundi-pundi, dateng Ambon, Tambarjo Ambon, dateng Mori. Mangke dipun estraken dateng alun-alun, ngoten nggih tengene tangga-tangga ngeten nek kedah damel. Ngoten lho, Pak. Sandur rumiyin menika nggih, Pak, mulai jam 09.00 ngantos jam 1 enjing nembe bakdo. Ngoten nek menawi sak menika jam 09.00 mulai jam 12 bakdo. Ngoten. Terus menika dipun cekak aos. Nek rumiyin mboten panjang ngantos enjing. Ngantos jam 1 nembe bakdo. Pertunjukan sandur dimulai oleh pancak ore dengan membawakan tembang pembuka yang dipimpin oleh germo. Pancak ore merupakan adegan dan akting yang dilakukan dengan menari dan diiringi tembang-tembang oleh pancak ore sesuai dengan adegan yang dilakukan. Penyajian pertunjukan sandur pakem identik dengan penyajiannya yang sederhana, memiliki nuansa ritual dan sakral yang dibangun oleh aroma bunga, dupa, kemenyan, dan ditambah lagi dengan tari jaranan yang dilakukan dengan proses ndadi. Atraksi kalongking yang mendebarkan. Atraksi ini dilakukan dengan berjumpalitan pada seutas tali atau tambang. Tali atau tambang tersebut dikaitkan pada ujung 2 tiang bambu berukuran 5 hingga 10 meter. Kedua tiang dipasang di sisi timur dan barat arena pertunjukan dengan posisi berdiri atau menjulang. Atraksi kalongking ini merupakan pertanda berakhirnya pertunjukan sandur. Saya tetap mempunyai keyakinan ya bahwa sandur ini masih tetap hidup dan berkembang ya. Masalahnya memang sandur ini menyesuaikan zaman. Ketika digarap oleh anak-anak muda, mereka juga enjoy ya dengan kesenian itu. Jadi saya yakin bahwa sandur ini masih bisa bertahan sampai akhir zaman. Nah, Bojonegoro ini saya melihatnya punya pertunjukan dramatik yang lebih kuat. Mereka memiliki tema-tema yang kuat tentang tentang kehidupan menyehari masyarakat. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita tentang yang bagaimana mereka menceritakan bertani, bagaimana mereka menceritakan dalam kehidupan sosial sehari-hari di pedesaan gitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat bahwa sandur di Bojonegoro ini lebih kuat pada bagaimana mereka mendramatisasi kehidupan mereka yang menyehari, yang mereka hayati sehari-hari dan kemudian diubah menjadi pandangan-pandangan yang lebih estetik. Jadi ini yang kemudian kita bisa melihat pencerminan kearifan lokal masyarakat Bojonegoro dengan logat bahasanya, dengan logat-logat ceritanya, dengan warna musikalnya. Seperti itu kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa di dalam konteks pertunjukan.